Menjadi jurnalis dan kemudian memutuskan terjun ke dunia politik praktis hingga berhasil mengantarkannya masuk ke gelanggang Senayan pada pemilu legislatif perdananya di 2019 lalu, tentu bukan suatu perjuangan mudah bagi Charles Mekiansyah, caleg dari Partai Nasdem. Penyesuaian diri dari seorang jurnalis yang mengamati dinamika politik dari jauh, kini dirinya harus menghadapi realita politik yang sesungguhnya yang tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan. Lantas bagaimana perjalanan Charles Mekiansyah dan apa yang membuatnya terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem? Kita simak rekam jejaknya berikut ini. Charles Mekiansyah atau akrab disapa Haji Charles merupakan salah satu bakal calon legislatif dari Partai Nasdem yang pada pemilu legislatif 2024 akan bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 4, meliputi wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Sebelumnya pada pemilu legislatif 2019, Charles berhasil lolos ke Senayan dengan meraup 99.917 suara. Semua orang dibuat muda. Tidak ada kata bapak yang ada dipakai. Tidak ada kata ibu yang semuanya adalah kakak. Egaliter dan kemudian siapapun bisa menyampaikan ide. Siapapun bisa menyampaikan ide-ide cerdasnya dan prestasi bagi Nasdem itu bukan urut kacang. Tapi bagaimana kemudian gagasan itu kemudian disampaikan, gagasan itu diberikan, dan gagasan itu diperjuangkan. Partai ini memang partai yang kemudian menyampaikan semua gagasannya dan kemudian diperjuangkan. Bagaimana undang-undang yang selama ini sudah tertunda lama, nah Nasdem menjadi bagian terdepan untuk itu semua. Era politik hari ini ada era mahar, era uang dan segala macam. Dengan tagline politik tanpa mahar, Nasdem membuktikan dalam setiap pilkada, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, bahkan memilih seorang presiden pun, politik tanpa mahar di depan maupun di belakang itu sama. Artinya apa? Nasdem menghilangkan itu sebagai satu budaya yang harus memang untuk membuat demokrasi dan politik menjadi jauh lebih baik. Dengan Kini Charles Mekiansyah harus memperjuangkan aspirasi publik dan membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia yang digaungkan Partai Nasdem benar-benar ia praktikan. Kami adalah petugas
tetapi petugas untuk rakyat. Ketika kami dilantik misalnya 1 Oktober 2019, hal yang sangat penting yang disampaikan Ketua Umum kami, Pak Surya Paloh, adalah saat ketika Anda sebagai anggota DPR, ketika Anda menjadi legislator, berhubungan dengan rakyat, berhubungan dengan kepentingan umum, maka disitulah kita membela. Nah, tagline Gerakan Perubahan Restorasi, saya pikir itu senafas, seide, dan kemudian kami jawantahkan, kami terjemahkan dalam lapangan ini menjadi sesuatu hal yang keberpihakan kepada publik atau kepada rakyat. Dunia jurnalistik, hampir berbagai peristiwa penting yang ada di dalam dan di luar negeri, saya ketemu, mengelola sumber-sumber daya manusia juga, baik yang ada di lapangan maupun di kantor. Satu kesimpulan saya, jurnalistik memberikan saya untuk memperkaya wacana, kemudian mengembangkan diri, dan satu hal yang penting sekali dalam jurnalistik itu adalah kita menjadi orang yang mengawasi orang lain. Kita menyampaikan sesuatu fakta yang penting yang kita harapkan kemudian menjadi sebuah keberanian bagi siapapun pemerintahnya, siapapun orang yang mengambil kebijakan untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hampir sama mungkin ya antara di DPR, walaupun tidak apel sama apel ya, DPR dengan jurnalistik itu. Setiap hal dirundingkan, setiap hal ada arahan, setiap hal ada juga sebuah hal yang sangat demokrasi. Ketika itu sudah berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak, maka dalam setiap rapat yang kita lakukan pasti ada perbedaan, baik di antara anggota-anggota fraksi maupun di luar fraksi kita sendiri. Jadi ketika kita harus memperjuangkan sesuatu, berdua atau bertiga pun kami di fraksi, kemudian berbeda dengan orang lain, bukan langsung dengan semangat lobby dan lain-lain, kami akan memperjuangkan, dan alhamdulillah beberapa kali kami melakukan itu, dan semua hampir kebijakan-kebijakan yang kami lakukan itu bisa kita lakukan. Bahwa ada kekagetan, bahwa ada kadang-kadang ya 1-2 yang berbeda, ya itulah jalan hidup. Kan hidup kan sekali kayak gitu kan, bahwa selalu ada perbedaan yang bisa kita cari jalan tengahnya.